2, 3 tumbuhan. Reboisasi pikiran. Saya balik lagi sama gue Rere. Dan gue Arya, kita ada di segmen Tumbuhan berbisik. Tumbuhan berbisik. Hari ini kita ada di podcast Skenario Tumbuhan Berbisik episode 1. Jadi rules-nya, kita mau jelasin rules-nya sebenarnya. Ada skenario lah kayak cerita gitu. Yang kali ini sih lumayan panjang ya. Dan kita bakal, gue yang di episode ini gue yang bakal bacain ceritanya. Oke. Gue mulai aja ya, episode 1. 10 hari lagi, gue mau 3 tahun nih sama cewek gue. 3 tahun itu udah cukup lama gak sih buat bahas komitmen? Ya, nggak usah ditanya lah. Kadang baru pacaran 3 hari, 2 hari, udah ada aja yang manggil ayah bunda. Gue itu seberuntungnya itu tahu sama dia. Bener-bener definisi cewek yang gue impikan. Bayangin, 3 tahun nih, dia selalu ada di sisi gue. Gue seneng, dia seneng. Gue sedih, dia juga sedih. Pokoknya kemanapun gue pergi, selalu aja ada dia. Cerita gue dari A sampai Z, dia tahu semuanya. Pacar sekaligus sahabat. Duh, pokoknya, she's the one deh. Jujur, udah dari setengah tahun yang lalu, gue udah ada niatan buat ngelamar dia. Keluarga gue sama keluarga dia juga udah deket. Ya, gue pikir-pikir udah saatnya lah gue ngajak dia ke jenjang yang lebih lanjut. Tau lah, merit. Cincin udah ready. Niatan apalagi. Tinggal nyari nih tempat sama waktu yang tepat. Nah, omong-omong by the way nih, kan gue sama dia mau enif nih. Berarti waktu udah ada juga tuh. Rencananya sih ke tempat kita waktu pertama kali ngedate. Ya lumayan jauh sih dari rumah ya, sejam lah naik mobil. Itu juga udah lewat tol. Tapi buat masa depan gue, apa sih yang enggak? 19 Januari nih. Cuman yang ini sih spesial, makanya gue nggak ngirim teks panjang buat dia kayak biasanya pas tengah malam. Gue udah nggak ngabarin dia tuh kayak dari kemarin, ya biar ala surprise anak muda gitu sih, walaupun gue rada ngerasa bersalah. Aduh, tapi kok gue nggak bisa tidur ya? Mana ini dikit lagi subuh. Kayak gue tuh terlalu excited, tapi di satu sisi gue juga takut. Ngerti gak sih lo rasanya kayak lo waktu bocah sekolah nih, yang besoknya mau outing bareng temen-temen sekolah lo gitu. Saking excitednya ya sampai nggak bisa tidur. Ya gitu deh, pokoknya susah dijelasin. Kayaknya gue kebanyakan ngelamun deh. Sampai-sampai matahari juga udah naik tuh. Mau tidur, tapi dikit lagi gue juga udah harus cabut buat ngambil bunga. Ya udahlah, mandi aja. Gue juga nggak ngantuk-ngantuk banget. Udah nih, ini bunga udah di tangan gue. Jauh lagi dari rumah pacar gue. Maksudnya tokonya jauh dari rumah pacar gue. Gue pikir-pikir pengen tidur dulu tapi ketakut ketiduran gue sampai besok. Ya udah deh, bodo amat. Yang penting gue cabut, gue diterima. Nah nih, gue udah depan rumah dia. Tiba-tiba dia bilang gini, ih, kamu kenapa sih nggak ngabarin aku seharian? Tiba-tiba depan rumah aku lagi. Kamu pasti lupa ya kan? Ya kan? Dia nggak tahu aja gue udah ngerencanain sesuatu yang istimewa. Emang cewek ngomel mulu. Ya udah gue bilang aja. Ya udah sih, kan keren tiba-tiba muncul. Mandi sana bau lo. Baunya kecium sampai Depok. Pokoknya hari ini aku mau ngajak kamu nostalgia. Anjlok. Hmm, wangi bener. Lu pada tahu gak sih bau bunga jasmine yang biasanya ada di tempat refleksi? Nah kayak gitu tuh bau cewek gue. Bikin tenang. Ya, nggak apa-apa lah, disama-samain sama refleksi. Terus gue bilang, emang sih cewek paling ceria mau masuk mobil aja baunya setengah mati ya. Ya, ceria sama cerewet tuh 11-12. Tapi kalau nggak dengar suara dia sehari itu udah kayak, apa ya?
Gak lengkap gitu hari gue. Anjay. Dia bilang gini, sampai kaget tuh. Lah, ini kan tempat pertama kita ketemu. Kok tumben sepi? Kan kan ini kan pecel lele terenak yang pernah turun ke bumi. Dalam hati gue, ya iyalah, alay juga nih, lebay juga nih. Tapi ya udahlah, tiba-tiba dia balik badan dan gue udah berlutut sambil megang cincin sama bunga yang udah gue siapin dari pagi hari tadi. Cincinnya bahkan dari udah ada di kantong gue tuh udah ada sebulan yang lalu gitu. Mata dia tuh udah berkaca-kaca sampai-sampai gue bisa lihat pantulan cahaya mobil di mata dia. Mulutnya dia tutup pakai tangan dia. Gue nggak bisa lihat dia senyum atau cemberut, kayak gue nggak tahu dia tuh bahagia apa enggak gitu. Pokoknya dia diem deh kayak batu, kayak ekspresinya nggak bisa gue tebak gitu. Ya udah, gue cuma bisa bilang ini tempat pertama kali kita ngedate. Dari aku nggak punya apa-apa sampai aku bisa booking tempat ini cuma buat kita. Ini tanda bahwa kamu selalu nemenin perjuanganku. Ya, will you marry me? No hesitation, dia ngangguk, menandakan bahwa lamaran gue diterima. Ya seneng dong. Ya udah tuh, spend the night. Abis gue ngelamar, kita makan menu favorit kita ya pecel lele lah. Apalagi kalau bukan pecel lele, di tempat pecel lele masa makannya ayam goreng sih. Kita makan, kita ngobrol, ketawa-ketawa, sambil flashback deh. Dulu-dulu kita gimana kecotnya, gimana berantemnya. Sampai-sampai ada titik kita udah jadi tunangan. Sampai-sampai nggak kerasa kalau ini tuh udah tengah malam, tahu nggak sih? Pokoknya tengah malam deh. Udah waktunya gue yang nganterin dia balik. Pas di jalan dia bilang, "Makasih udah buat aku jadi orang yang paling beruntung. Hari ini akan selalu aku ingat." Beh, di situ gue seneng banget. Tapi di antara seneng, gue juga lengah. Dan gue juga ngantuk. Ya kalian juga tahu kan gue udah nggak tidur semalaman gara-gara ini. Dan tiba-tiba mobil gue nabrak pembatas kiri jalan. Suara ambulan seliuran nih di kuping gue. Mata gue udah nggak kuat buat melek, buat ngeliat sekitar. Yang gue tahu kita langsung ada di UGD. Gue bisa lihat dia di samping gue dengan kepala dia yang penuh dengan darah. Dia nggak sadarkan diri. Cuman itu yang gue tahu dan gue inget. Pokoknya yang ada di otak gue, ketika gue bangun, gue harus buru-buru lihat dia. Gue harus ada buat dia. Udah hampir seminggu dia nggak sadarkan diri. Sampai akhirnya dia bangun di hari Selasa, tepat seminggu. Orang tua dia lagi kerja, ya jadi cuman gue yang ada nemenin buat dia. Dan tiba-tiba dia bilang, "Lo siapa? Gue kenapa di sini?" Dan gue cuman bisa bilang, "Ini aku, tunangan kamu. Kamu jangan bercanda deh, masa kamu gak inget?" Ya mata gue sih di situ udah berkaca-kaca ya. Gue nggak mikirin kalau dia hilang ingatan atau gimana. Gue cuma mikir dia acting. Secara dia anaknya juga jahil. Itu sih yang gue inget. Tapi hal yang paling sakit ketika dia bilang kayak gini. Aku cuma bisa inget bahwa aku orang yang paling beruntung dan aku senang. Dia aja nggak inget nama dia sendiri. Dia aja nggak inget dia di mana. Sakit hati banget nggak sih? Kayak lo tinggal selangkah buat ke jenjang yang lebih serius dan lo bakal hidup happily mungkin ever after sama cewek impian lo, tapi ada kejadian yang gak lo kira-kira, gak lo sangka bakal terjadi di hari H kebahagiaan gue sama dia. Asik. Improvnya banyak tuh bos. Ya gue Oh, menangis.
Ya babi. Aduh, jadi Kata terakhirnya gue cuman inget gue orang paling bahagia, paling beruntung di dunia dan gue seneng. iya. Aduh. Nih, kalian para pendengar pasti harusnya para tumbuhan nih pasti inilah ya, pasti tahu lah. Jadi posisinya tuh intinya si cowoknya ini ngelamar ceweknya yang udah 3 tahun mempunyai hubungan lah mereka. Dilamar, ya bilang iya ceweknya. Tiba-tiba udah senang-senang hari H, di hari Enif, dilamar, kan makan di tempat favorit, ngobrol, ketawa-tawa, ketawa TV. Eh, kecelakaan. Kepala ceweknya kebentur, berdarah. Dikiranya cuman berdarah-berdarah biasa lah, walaupun banyak kan. Seminggu loh nggak sadarin diri, gila kali loh. Gimana gak amnesia gitu? Coba. Nggak tahu sih. Jadi, jadi, Nggak pernah punya pengalaman orang amnesia. Tapi iya, lu kalau kayak gitu di posisi cowoknya lu gimana ya? aduh, Lu bakal lanjutin sama dia atau gue aduh, ini nggak ada harapan? gue kan nggak tahu ya, kita kan belum belum relate, belum ada di tempat yang dimana kita ngelamar cewek. Ya iyalah, ujiannya pikirin tai, masih ruwet nih mikirin gitu. Cuman maksud gue, kalau gue dan kita kan sebagai penulis skrip ya, penulis cerita nih. BTW itu karya kita ya, episode 1 itu karya kita guys. Em, Apa ya, kalau gue sih pasti bakal try hard buat ini sih, buat berusaha ngingetin dia sih. Soalnya kata-kata terakhir pun dia masih ingat gitu. Maksudnya dia ingat kayak gue tuh cewek beruntung banget, kayak gue seneng gitu. Itu yang dia ingat gitu. Dengan berarti kan kalau kayak gitu kan lu ada ini kan sebenarnya ada change buat lo. Nih cewek gue harus gue balikin ingatan gitu, walaupun susah gitu. Tapi kalau misalnya kejadian di kehidupan nyata gue ya, ya gue bakal berusaha sih. Cuman kalau misalnya udah itu kan maksudnya kayak udah takdir nggak sih kalau misalnya kayak gitu. Ibaratin kalau cewek tunangan lo, misalnya tunangan lo tuh udah fix gitu bakal nikah sama lo. Tapi ada kejadian kayak gini dan lo udah try harder buat berusaha balikin ingatan dia, tapi nggak balik ingatan dia. Ya menurut gue itu udah takdir gitu. Jadi kalau buat gue antara gue udah try hard sampai dia sadar dan kembali lagi ingatannya, itu gue bakal seneng banget. Ya lo kayak hard work paid off gitu semuanya. Tapi di satu sisi juga gue nggak menutup kemungkinan kalau dia bakal apa ya, bakal hilang ingatan dan susah ingat sama gue gitu. Ya gue juga harus siap buat nerima itu gitu. Cuman ya pasti susah gitu, karena kan gue juga nggak bisa relate, balik lagi kayak gitu. Kalau lo gimana? Kan kita kan nggak tahu dia amnesianya kayak gimana. Amnesianya yang benar-benar lupa semua, apa dia cuman inget Betul, seberapa, atau betul, ada juga amnesia yang cuman inget di hari itu, jadi hari terakhirnya tuh betul, dia cuman inget itu doang, jadi kayak setiap bangun tuh dia ingetan terakhirnya tuh di poin di hari sebelum itu, ngerti gak? betul. Ngerti, ngerti. Jadi kayak ngulang, misalnya dia cuman inget sampai tanggal 19 Januari, walaupun udah Hmm, bertahun-tahun dia cuman inget setiap dia bangun cuman inget di poin 19 Januari itu. hmm. Itu ada film-filmnya tuh, banyak tau filmnya. Oh ya, Gue lupa apa nama filmnya. Pokoknya tuh ada yang udah nikah. Jadi si cowoknya tuh supaya setiap bangun si ceweknya ingat tuh selalu di ini di play video pas saat dia nikah. Jadi setiap bangun tuh si ceweknya selalu bingung kayak kamu siapa nih, lihat foto-fotonya terus kayak ini video apa, kayak jadi setiap pagi tuh cowoknya jelasin. hmm. Itu sih, itu perjuangan sih. Kalau emang, tapi kalau memang udah sayang tuh patut bro perjuangin. Iya nggak sih? Berarti lu juga bakal try hard dong, Hmm. kesimpulannya. Iya Iya lah, sih, udah terangan gila, udah kayak ih. iya. Tapi kalau misalnya itu kan kecelakaan ya, maksud gue kayak tabrakan ya, lo juga memori-memorinya, maksudnya kenangan-kenangan juga masih ada gitu di rumah gitu kan. Misal nih, kebakaran, timpa gitu kepalanya, hangus lah semua kenangan. Gimana tuh? Ngingetin. dia dia kan
pas misalnya dia inget orang tuanya ya, minta bantuan orang tuanya jelasin. Oh iya, tapi di sini posisinya ini ya nggak dramatik juga ya sama orang tuanya. Jadi kayak bakal lebih Iya. gampang ya. Cuman kayak iya sih. Ya kalau gue juga ya pasti try harder sih, mau gimana juga. Berusaha ini sih ngingetin yang udah pernah terjadi, terus kayak diceritain. Jadi dia setiap bangun tuh tahu kalau gue tuh kekasihnya gitu. Anjay, kekasih. Kok kasih anjing bahasanya. Pokoknya ya gitu dijelasin setiap hari. Jadi setiap bangun jelasin. Tapi kalau misalnya kayak gitu bakal ini gak sih kayak ada trust issues gitu gak sih? Kayak dia kan Kalau lupa. misalnya si cewek itu ada trust issue juga cuma di hari itu doang, besoknya lupa lagi. Kalau misalnya memorinya yang ulang-ulang gitu. Tapi kalau misalnya amnesia gitu, biasanya ada penanganan dokter, kayak diingetin dokternya. Paling Hmm, cewek cowoknya, oh kayak Fast and Furious, tau gak sih? yang mana tuh? Yang ceweknya The Rock, ceweknya Dominic Oh Toretto, ceweknya. Ah. dia kan lupa Ya, ingatan. ya, ya, ya. Terus kayak ingetannya baru, terus Dominic Toretto-nya nggak mau ini, apa, bilang kalau mereka udah nikah. Si Dominic Toretto mau berjuang dari awal sampai si ceweknya tuh jatuh cinta Ingat. lagi ke Dominic Toretto itu. Itu juga Hmm. bisa tuh. Tapi kalau misalnya ada cowok lain kalau berjuang kayak gitu? Ya bukan takdir berarti, ya kecelakaannya Ah, juga salah si cowoknya. iya lagian makanya guys jangan mengemudi jika ngantuk. Ya, apalagi kalau mabok. Iya, jangan ya kalian. Iya, tapi kalau amnesia gitu ya iya pilihannya antara lo ya itu tadi tetap antara lo berjuang ya sama lo harus menerima takdir gitu apapun jalannya. Karena takdirnya ada yang takdir yang baik juga, entah itu takdirnya mungkin dia tiba-tiba dari yang di atas ding diberikan kembali ingetannya kayak tiba-tiba oh gue inget sama lo gitu kan bisa takdirnya kan nggak selalu buruk gitu jadi sebenarnya menurut gue kalau misalnya amnesia kayak gitu ya 30 banding 70 kali ya jelek sama bagus sih kalau misalnya posisinya lagi baik 70%-nya kayak lo bisa berjuang dan banyak dukungan dari sekitar lo juga yang bikin dia ingat terus juga lo masih punya banyak memori-memori terus juga sekarang kan udah canggih ya semua ada di HP ada di gadget jadi kayak nih foto kita bareng nih foto kita semalam kita tunangan gitu kan. Nah, tapi worst case-nya dia tetap denial sama semuanya itu kayak tetap kayak ah enggak ah, gue emang ya Tipu, tukang tipu. iya tukang tipu tuh foto bisa di Photoshop gitu. Nah, tapi niat banget ya kalau misalnya udah 3 tahun gitu Photoshop foto 3 tahun kan niat banget ya. Iya, pokoknya ya kalau misalnya sayang ya perjuangin gitu. Betul. Intinya mah gitu dasarnya emang mana-mana juga. Kalau sayang perjuangin, kalau tidak jangan. Iya. Emang semua yang indah tuh butuh perjuangan. Anjay. Betul, ingin dapat perjuangan. Apalagi pertanyaan cuma itu tai. Iya, bingung. Kan baru episode 1, kita masih beradaptasi. Iya, masih beradaptasi tai. Iya, nulis cerita sejam. Podcast Wow. 30 menit. Oh iya. Pokoknya ya, lo ada yang mau tambahin nggak? Bingung gue, pokoknya ya kalau jangan kayak Gaga. Gak. Oh iya, ini jangan. Iya, Si jangan. Lauranya udah meninggal ya. Iya, semoga diterima sisinya. Amin. Iya. Ya, begitulah ya. Kalau misalnya Walaupun ya pesan. ceweknya, walaupun ceweknya nggak sayang lagi sama lo, tapi tanggung jawab lah, lu udah kecelakaan. Iya, apalagi sampai hilang ingatan. Betul. Ya, itulah. Pokoknya pesan dari gue. Yang pertama, perjuangkan jika emang itu layak diperjuangkan. Benar. Walaupun sepahit-pahitnya dia hilang ingatan, perjuangkanlah sampai kalian tahu batasan kalian di mana gitu. Yang kedua,
Itu tadi, kalau misalnya ngantuk atau mabok, nggak usah bawa kendaraan, naik Grab, naik Betul. Gojek, minta jemput temen, minta jemput bokap, nyokap, orang sekitar, aman gitu. Itu sih pesan dari gue. Dari lo? Udah tadi kan. Oh ya udah ya. Pokoknya gitu. Gini deh, gue mau ngisi episode 1 ini karena ini ya sebagai trial lah ya, ibarat ini. Aduh, AirPods gue mati sebelah karena habis baterai. Intinya, nah di podcast skenario ini yang seperti gue bilang tadi, kita akan ada skenario atau cerita, terus bacain salah satu dari kita, dan bakal kita bahas kayak ini tadi kan, gimana lo bereaksi ketika cewek lo amnesia atau atau cowok lo amnesia atau pasangan lo lah amnesia, dan itu hari H lo ada hari penting lah ibarat ini. Gimana lo reaksinya, gimana lo ngehandle-nya, itu yang kita bahas tadi kan. Dan nextnya kita nggak tahu bakal kita skenarioin apaan, yang mungkin bisa lebih panjang, bisa lebih pendek, kita nggak tahu. Yang pasti Mungkin lebih sistemnya, lebih relatable biar ya ya gitu deh. biar yang baca juga relate gitu. Kalau kita sih pengennya yang relatable ya ngambil. Cuman kalau misalnya ada fantasi juga nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol kocak aja kalau misalnya fantasi gitu kan. Terus juga di balik ini nanti juga ada behind the scene-nya, kita gimana kita bikin skripnya, kalau memang kita bikin sendiri, atau gimana kita mempersiapkan sebelum kita podcastnya, kalau misalnya kita dapat cerita dari kalian atau nyari di Google, kita bakal tunjukin juga. Ya, itu rada lama, kayak durasinya ya, kalau misalnya bikin skrip sendiri ya, sejaman lebih. Ya, kalau kalian pengen tahu gimana proses pembuat skripnya, kepo. Gimana kita Nah, di belakang layar ini betul. berbincangnya. Nah, bisa itu ditonton di situ. Eksklusif. Anjay. Eksklusif. Iya, tapi ya salah satunya yang di podcast skenario ini kita bakal ilangin sesi di mana kita kasih rekomen lagu. Itu aja. Iya sih, itu sih dari gue penjelasannya ini. Dan BTW ini idenya Rere. Jadi sebenarnya dia yang lebih tahu, cuman karena gue lebih jago ngomong, jadi gue yang jelasin. Gue ya aja. Kayak ada sesi cerita, kita tanggepin. Betul. Nanti mungkin kita bakal tambahin sesuatu kali. Nggak tahu, kita belum ada ide. Cuman Iya. ya, kita garis besarnya. Ya, kayak sound effect tadi mungkin bakal kita variatifin lagi biar nggak terlalu garing. Tadi kita coba-coba kan kayak sound effect mungkin bisa lebih inilah, lebih improve. Ya, gitu aja ya di episode kita yang pertama, season 2 segmen baru. Let's see ada apa lagi. Mungkin minggu ini juga kita bakal ngeluarin pop up, nggak ada yang tahu karena cuma 15 menit. Ya udah kalau gitu sampai di sini dulu. Bye bye guys. Baik guys.